Nusalli wa nusallimu ala rasulil karim ba'du. Barang siapa yang membaca salawat untukku 10 kali, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu pagi dan pada waktu petang 10 kali masing-masing, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Pak, kemudian seorang sahabat mengatakan, inginkah aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW beberapa kali, dari Abu Bakar beberapa kali, dan dari Umar juga beberapa kali. Saya menjawab, seorang sahabat yang lain mengatakan, ya silahkan. Maka sahabat ini namanya Samurah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa pada waktu pagi dan pada waktu petang membaca Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan aku, Engkaulah yang memberikan petunjuk kepadaku, Engkaulah yang memberikan makan kepadaku, Engkaulah yang memberikan minum kepadaku, Engkaulah yang mematikan aku, dan Engkaulah yang menghidupkan aku. Maka kalau dia membaca kalimat-kalimat ini, dia adalah ia meminta sesuatu kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat ini, kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya. Jadi kita harus ada keinginan untuk menghafalkan kalimat-kalimat ini. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'imuni wa anta tasqini wa anta tuhyini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Ulang lagi coba, saya sendiri sering lupa. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Engkau yang mematikan aku, Engkaulah yang menghidupkan aku. Maka apabila membaca kalimat-kalimat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi permintaan-permintaan kita. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, Nabi Musa alaihissalatu wassalam dahulu berdoa dengan kalimat-kalimat ini sebanyak 7 kali setiap hari. 7 kali setiap hari. Nah, kita atur 5 kali sholat, sesudah selesai sholat kita membaca doa ini, kemudian 2 kali lagi di waktu yang lain. Allahumma khalaqtani wa anta tahdini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa setiap hari hiasi hidup kita dengan membaca doa-doa. Kalau pagi datang, apa doa dari Rasulullah? Allahumma ma asbahabi min ni'matin minka wahdaka la syarika laka walakal hamdu walakal syukru. Ya Allah, tiadalah kenikmatan yang diberikan padaku di pagi ini, maka itu berasal hanya dari sisimu. Tiada sekutu bagimu segala puji dan hanya padamu berterima kasih. Nah, dengan membaca doa ini, maka sesungguhnya ia telah menunaikan syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu. Dan barang siapa yang membaca doa tersebut,
pada waktu petang hari, maka sesungguhnya ia telah menunaikan syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Mantap. Kemudian ada juga tambahan aulia haditsul khalqik, tambahan paling kawadaka walakal hamdu walakal syukur. Jalan-jalan share gini eta nanti kepala ya saya berjalan pagi net berjalan pagi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya aku memasuki waktu pagi dengan menjadikanmu, para pemikul arasmu, para malaikatmu, dan semua makhlukmu sebagai saksi bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah selain Engkau, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Maka kalau kita membaca di waktu pagi ini satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seperempat badannya dari neraka. Kalau dua kali, setengahnya Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka. Kalau tiga kali, 3/4-nya. Kalau 4 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dirinya dari neraka. Seluruh badannya dibebaskan dari neraka. Allahumma inni asbahtu ushiduka ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqik anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Yen. Bertempur F-16 untuk Ukraina. Respon tersebut disampaikan oleh seorang pensiunan Rusia, Viktor Litvuk. Yalah. Dan ia pun membenarkan rencana Rusia untuk memasukkan dan membawa beras ke siap Assalamualaikum. Bu. Saya baru daknanya. sayang. Well. Hanif, Hanif, naik balik uang. Kerumah tadi. Lah kasih ini ikut dah. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Ya. Ya, semua gering teh ada masih kene eta. Jebrak saja. Semua gering masih. Ah masih kene satu Oh, deui. gede aja. Anu putih. Nah, gede. Kayak jalan-jalan itu. Akbar. La ilaha illallah. Allah akbar. 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 Sekarang kita ganti posisi. Perang
terang. Ini nggak bagus. Nah, ini yang bagus nih. Udah mau bajunya? Hah? Oh, sudah. Alhamdulillah, Bapak kira nggak ada lagi. Allah Akbar. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Kita ingin belajar bagaimana di pagi ini kita mengulang-ulang lagi yaitu doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa selanjutnya yang ingin kita pelajari adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha kekal, terus menerus mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li, perbaikilah keadaanku semuanya, dan janganlah engkau biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku walaupun hanya sekejap. Ini kalimat yang terakhir. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku walaupun hanya sekejap mata. Jangan sampai kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Ada orang yang bukan hanya sekejap, tapi seluruh hidupnya dikuasai oleh nafsu. Afara'aita manittakhadha ila hawahu. Afara'aita manittakhadha ilahahu
hawahu, dikuasai oleh hawa nafsunya sepanjang hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tadi malam seekor kalajengking menyengatku." Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya pada waktu petang engkau membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Niscaya kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Saudara-saudara sekalian, jadi dia mengeluhkan keadaan dirinya. Nah, seandainya kamu membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang petang hari membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, pagi hari juga begitu. Nah, sorenya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Niscaya tidak ada satu racun atau binatang berbisa pun yang dapat membahayakannya pada malam itu. Jadi kalau dibacanya waktu sore hari. Nah, kalau dibacanya pagi hari, demikian juga ya, sampai sore. Suhail rahimahullah berkata, keluarga kami telah mempelajari atau menghafal kalimat-kalimat tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan selalu membacanya setiap malam. Suatu malam binatang berbisa telah menyengat anak gadisnya, namun ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Ini keberkahan apabila mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan hidup apabila mengikuti, mempelajari, mengikuti dan mengamalkan doa-doa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara sekalian, maka kita ulangi lagi pelajaran tadi. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Dengan membaca kalimat-kalimat ini, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dahulu itu sampai setiap hari membaca 7 kali, sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan-permintaan beliau. Kemudian hadis tadi pelajaran dari Rasulullah SAW mengenai Allahumma ini asbahtu ushiruka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika anta Allahu la ilaha illa anta la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Nah, ini dibaca 1 kali. Coba saya baca 1 kali ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya 1/4 badannya daripada api neraka. Allahumma ini 2 kali sekarang. Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa jami'i khalqika anta Allahu la ilaha illa anta wa ana Muhammadan abduka wa rasul. 2 kali. Sekarang 3 kali. Maka kalau 3 kali ini kita baca Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika anta Allahu la ilaha illa anta wa ana Muhammadan abduka wa rasuluh. 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan 3/4 badan kita daripada api neraka. Nah, sekarang 1 lagi. Allahumma asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika anta Allahu la ilaha illa anta wa ana Muhammadan abduka wa rasuluh. 4 kali. 4 kali dibaca pada waktu pagi hari atau 4 kali dibaca pada waktu sore hari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita daripada api neraka seluruh badan kita. Nah, 4 kali. Kalau pagi asbahtu
ushiduka. Nah, kalau sore amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'i khalqika anta Allah la ilaha illa anta wa ana Muhammadan abduka wa rasuluh. Jadi tinggal diganti saja awalnya. Kalau pagi asbahtu, kalau sore amsaitu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca tadi pelajaran dari hadis yang kita ulang-ulang di pagi ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi waktu pagi, rentang sampai sore. Nah, jadi kalau sesuatu terjadi di waktu siang, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara karena kita pagi telah membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kalau sore maka ini Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, menjaga kita daripada binatang berbisa atau sesuatu yang membahayakan kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, sesuai dengan tadi penjelasan dikatakan ada satu keluarga yang dia membaca kalimat ini dan anak gadisnya itu tersengat oleh binatang berbisa, tapi dia tidak mengalami bahaya apa-apa. Karena apa? Karena dia telah membaca doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini pelajaran penting saudara-saudara sekalian di waktu pagi ini. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Jadi saya sengaja membuat doa-doa disampaikan dengan bahasa yang mudah, kemudian disampaikan juga dalam waktu yang santai, kemudian diulang-ulang lagi. Ini sebetulnya adalah untuk menguatkan hafalan kita dan juga yang paling penting itu mengamalkannya. Jadi kalau seseorang mengamalkan sesuatu itu, maka otomatis dia hafal. Seperti kalau seseorang membaca doa akhir di sholat tahajud, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talumu biha sya'si wa tuslihu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tulhimuni biha rusydi wa taruddu biha ulfati wa tahsibuni biha min kulli su'in. Allahumma atini imanan yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karomatika bidunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza fil qada'i wa nuzula syuhada'i wa 'aisha syuhada'i wa nasra 'ala al-a'da'i. Allahumma inni unzilu bika hajati rahmatik was'aluka al-qadi al-umuri wa syafi as-suduri kama tujiru bainal quburi wa tujiruni min adabi sa'iri wa min da'wati as-suburi wa min fitnatil quburi. Allahumma ma qasiru 'ala khalqik wa qarana anta Rabbul alamin. Ini panjang doa ini saudara-saudara. Nah, kalau doa ini dibaca oleh kita dan kita sampaikan kepada orang lain, maka orang lain pun akan belajar dan kita sendiri yang menyampaikannya itu akan selalu ingat. Bagaimana supaya kita selalu mengingatnya? Ya mengamalkan doa-doa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang paling penting itu keyakinan terhadap doa-doa ini. Seperti Abu Darda yang dia merasa yakin dengan doa yang telah dipelajari daripada baginda Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim ma sya'allahu ta'ala wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabba anta akhidhu min nasihatiha inna rabbi ala siratin mustaqim.
Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan ulang-ulang terus doa-doa ini. Doa waktu di pagi hari dan waktu di siang hari. Ini kekuatan doa ini adalah lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Lebih utama doa-doa yang diwariskan daripada baginda Rasulullah SAW, lebih berharga daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Lebih bernilai dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi kalau kita menghafal ini, kekuatan doa ini lebih utama daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, artinya segala apa yang ada di dunia ini, benda-benda ini tidak ada artinya dengan satu amalan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, timbulkan keyakinan di dalam diri kita sehingga apapun kita ini akan senantiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan dan doa dari baginda Rasulullah SAW. Hari ini keyakinan kita lemah. Kenapa keyakinan lemah? Karena tidak mendakwahkannya. Nah, kita keyakinan terhadap doa ini mantap dalam diri kita. Kita bisa mengamalkannya. Dengan kita mendakwakannya, maka kita akan mantap keyakinan terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita ilmu. Apabila ilmu ini disampaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi ilmu yang lain. Nah, kita niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, bukan karena ria atau pamer mencari sanjungan pujian daripada makhluk. Maka kita menyampaikannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya apa? Supaya keyakinan ini datang dalam diri kita. Keyakinan terhadap Allah, terhadap perintah-perintah Allah, terhadap sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku akan di surga bersamaku. Jadi di zaman yang sangat fasad ini, zaman yang sudah demikian rusak ini, maka orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Di zaman yang demikian rusak, demikian fasad ini, maka falahu ajru bi syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berikan 100 mati syahid. Apabila kita ada kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini pahala 100 mati syahid. Untuk 1 kali syahid saja hadirin berlaku dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat berat. Nah, tetapi dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita, kalau kita mati mengamalkan sunnah ini dan menghidup-hidupkan terus sunnah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat kita sebagai 100 mati syahid. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita besarkan Allah, agungkan Allah, kemudian kita agungkan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita, sehingga timbul keyakinan bahwa kalau kita mengikuti jalan selain daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan dapatkan kesuksesan, tidak akan datangkan kejayaan dalam kehidupan kita. Kerugian yang akan diperoleh apabila kita meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita meyakini akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita akan mampu mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keyakinan dalam hati ini seperti akarnya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Seperti syajarah yang pohon yang baik. Ka syajaratin thayyibah. Asluha sabitu uha bisama. Jadi pohon yang akarnya sangat kuat. Nah, tuti ukulaha kulahinin bin robiha. Jadi inilah pentingnya kita. Ini anak biasanya pengennya jajan begini. Ini yang ngasih jajan bukan bapak ya, tapi siapa? Allah. Yang ngasih makanan Allah, ngasih rezeki Allah, bukan warung, bukan Ishak. Ya, Ishak kejajanannya. Ishak. Bukan Ishak, rezeki itu dari siapa? Dari Allah. La ilaha illallah. Ya. Kucing. Nah, kucing masihan makanan, kucing. Kemudian saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut. Apabila kita
kalimat la ilaha illallah tadi seperti pohon yang baik, maka akarnya menghujam ke bumi, kemudian batangnya, kemudian daun dan ranting-rantingnya kemudian menjulang sampai ke langit. Maka ini digambarkan di dalam Al-Quran, tuti ukulaha kulahin bi'idni rabbiha. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, maka dia ada kemampuan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan la ilaha illallah ini menghujam dalam hati. Nah, keyakinan inilah yang akan menguatkan daripada amalan-amalan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mudah untuk melaksanakan sholat, mudah dia bersedekah, mudah dia berjihad, mudah dia berpuasa, mudah dia melaksanakan sholat sunat, mudah dia dalam doa, mudah dia dalam berakhlak, mudah dia dalam ikhlas karena Allah SWT siap amal, mudah dia dalam dakwah, mudah dia dalam buat tabligh. Ini karena apa? Karena akarnya kuat dalam dirinya. Bagaimana cara menguatkan iman yang ada dalam dirinya? Ini kita harus besarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini berdakwah, supaya kita menyampaikan perkataan yang benar, qaulan sadida. Maka kalau kita menyampaikan kalimat yang benar tadi, yuslih lakum amalakum, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita mengucapkan perkataan yang benar, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia memperoleh kesuksesan yang besar. Jadi kesuksesan yang besar ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, itu kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang besar itu bukan karena punya mobil Pajero yang baru, punya rumah yang bagus, akhirnya nggak dijual lagi. Punya rumah yang bagus, punya sawah yang luas, bukan. Sawah yang luas itu bukan ukuran kebahagiaan, bukan ukuran kesuksesan. Oh, dia jadi pengusaha, dia punya jadi jabatan menteri, dia sekarang jadi capres, jadi caleg. Nah, bukan, itu bukan ukuran kesuksesan. Jadi caleg, di mana-mana diagung-agungkan, dielulukan, tahu-taunya masuk penjara. Jadi ketua di suatu jabatan tertentu, semua orang menonton, semua orang melihat, semua orang jadi dia nih jadi berita, tahu-taunya masuk penjara. Nah, jadi kebahagiaan itu dalam agama, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, kalimat la ilaha illallah wujud dalam diri kita. Ini kalau kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat. Jadi kalimat la ilaha ini kuncinya surga. Kalau kita mau masuk ke dalam rumah, itu pasti kita ini ada kuncinya. Nah, baru setelah dibuka kuncinya, setelah kita memiliki kunci, kemudian kita buka, kemudian kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Demikian juga kalimat la ilaha illallah ini menjadi kunci daripada kehidupan kita, bahagianya dunia akhirat dengan kuncinya ini. Kalau kita tahu kuncinya, HP juga kalau kita dikunci, kalau sudah tahu kuncinya bisa masuk. Tapi kalau kita tidak tahu kuncinya nomor berapa, di otak atik sampai sore, sampai berapa hari juga tidak bisa masuk ke dalamnya karena HP-nya itu telah dikunci. Nah, bagaimana kunci daripada kehidupan kita bahagia dunia akhirat itu? Kuncinya adalah la ilaha illallah. Ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian apabila bisa dikunci, dibuka, maka masuk surga. Nah, demikian juga kunci dibuka, pintu dibuka, kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, sekarang kunci la ilaha illallah Rasulullah kita miliki, begitu dibuka maka langsung masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang apabila wujud kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, maka seseorang ini akan mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang paling utama adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i
wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada pekerjaan yang fahsya, pekerjaan yang keji dan munkar. Jadi seseorang yang ada sholat di dalam dirinya itu, maka dia akan dijaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka seseorang yang menjaga sholatnya 5 waktu dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia nur, cahaya, membela pada hari kiamat. Dan kalau seseorang ini tidak menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjaganya. Apakah dia akan diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dia diberi rahmat? Nah, seseorang yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Tidak ada janji perlindungan, pembelaan terhadapnya. Dan dia nanti di hari kiamat akan digolongkan, akan disatukan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, orang-orang yang menentang agama. Oleh karena itu, maka kita harus jaga sholat. Karena itu mereka-mereka yang punya suami, yang hari-hari sholatnya masih di rumah, tidak akan ada kesuksesan kalau kita tidak ikut cara Nabi. Maka istri-istri ajak suami-suami mereka, dorong suami-suami untuk segera sholat berjamaah di masjid sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 27 derajat, 1 derajat, 1 rupiah saja kita cari perbedaan 1 rupiah untuk keuntungan dunia yang tidak seberapa ini. Ini untuk keuntungan akhirat yang abadi selama-lamanya. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Kenapa kita tidak cari, tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat tadi? Sholat ini ibarat kepala, ada badan kita. Nah, sekarang kalau misalnya kepala masih ada, tapi tangan sudah tidak ada, maka itu disebut manusia tetap. Nah, sekarang kepala masih ada, ya kan? Nah, tetapi kaki sudah tidak ada lagi, mungkin karena kecelakaan, tapi tetap masih disebut manusia. Karena kepala ini kedudukannya sangat spesial, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia tidak punya kepala, maka apa artinya tangan? Apa artinya kaki? Apa artinya seluruh anggota badan kita kalau tidak ada kepala? Nah, kalau pagi-pagi ini datang ke rumah orang, mengucapkan, memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum, kemudian dijawab oleh kita, dibukakan pintu, ternyata dia tidak ada tangannya, maka tetap kita masih menjawab salamnya. Kemudian suatu ketika mungkin di siang hari juga, jangan malam nih, siang hari, Assalamualaikum, dibuka pintunya, kemudian begitu dibuka ternyata kakinya tidak ada. Nah, berarti dia cacat, tapi tetap kita menjawab salam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu malam-malam, jangan malam lah, siang aja, ada orang mengetuk pintu, Assalamualaikum, tetap kita jawab. Tapi begitu dibuka ternyata tidak ada kepalanya. Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita akan banting itu pintu atau kita lari. Karena apa? Karena orang itu yang tadi mengucapkan salam itu tidak ada kepalanya. Berarti dia bukan manusia. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, orang meninggalkan sholat, berarti dia orang yang tidak ada kepalanya. Berarti dia ini tidak, orang sholat itu dia manusia, tapi hakikatnya ini dia bukan manusia, atau belum jadi manusia karena dia belum melaksanakan sholat. Jadi sholat ini seperti tiang. Jadi kalau satu bangunan ini tidak ada tiang, maka akan rubuh. Ini juga nih, kalau tiangnya dirubuhkan, pasti ini akan rubuh juga. Nah, apalagi tiang-tiang yang besar itu di dalam rumah, pasti akan rubuh. Karena apa? Karena tiangnya ini sudah dirubuhkan. Orang yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Nah, orang yang meruntuhkan atau tidak melaksanakan sholat, tidak menegakkan sholat, berarti merubuhkan agama. Berapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, kami beberapa waktu yang lalu ke beberapa tempat di Sumedang, ada beberapa pabrik tahu, ya, kita datang ke sana, beberapa orang, begitu kita tanya, kita sampaikan perkara iman, pentingnya perkara agama, pentingnya sholat. Nah, begitu kita tanya, Bapak sudah sholat belum? Nah, jadi waktu itu pagi-pagi jam 8, dia katakan belum, katanya. Jadi sholat subuh saja dia belum kerjakan, tapi dia sudah kerja. Nah, jadi kerja didahulukan, tapi sholat dibelakangkan. Bagaimana akan datang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana akan datang keberkahan? Berapa banyak sekarang nih, jutaan, ya, mungkin puluhan juta orang di Indonesia ini yang tidak sholat.
Nah, kalau orang-orang kafir tidak sholat ya karena memang mereka belum Islam, karena mereka kafir, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mereka belum mendapat hidayah juga. Nah itu wajar karena mereka belum beriman. Nah sekarang orang yang sudah menyatakan dirinya Islam, di dalam KTP-nya Muslim, tapi dia tidak sholat, atau sholatnya cuma 3 waktu, cuma 2 waktu, atau 4 waktu, subuh tidak dikerjakan, isya tidak dikerjakan. Nah, apa yang terjadi? Apakah rahmat akan datang di tempat kita? Panas hari-hari kita ini, di tempat-tempat kita ini. Nah, tidak ada kesejukan lagi, panas. Bukan panas karena cuacanya, tetapi panas karena banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, jadi ada di beberapa tempat suasananya panas, apalagi kalau di India atau di Pakistan itu ada waktu-waktu berbulan-bulan tuh dia musim panas. Tetapi suasananya tenang gitu, suasananya tenang, hati tenang, suasananya indah. Begitu kita mau meninggalkan India itu, maka kita merasakan rindu, ingin sekali kembali lagi ke India. Karena orang-orang Islam di India itu mengamalkan agama. Jarang mereka yang tidak sholat, orang-orang Islam di sana itu. Hari ini hadir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di beberapa tempat kita menyatakan diri berapa persen, di kampung ini berapa puluh, berapa di satu RT, di satu RW, ada yang rumahnya sampai 100, 200, 300. Tapi kalau sholat subuh yang ke masjidnya cuma 4 orang, ya mungkin mereka sholat di rumah, tapi tidak ada jaminan dia sholat di rumah. Kadang-kadang tadi itu, begitu kita datang ke tempat dia, silaturahmi, datang ke pabrik, datang ke tempat mereka kerja tapi tidak sholat. Bagaimana akan datang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kaumnya ini, orang-orang Islamnya telah meninggalkan sholat? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan orang-orang kafir, datangkan orang-orang yang beringas, datangkan orang-orang jahat untuk membinasakan orang-orang Islam. Karena apa? Karena orang-orang Islamnya tidak mengamalkan agama, tidak mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebetulnya mereka datang itu yang ada yang ngundang. Yang mengundang itu apa? Amalan-amalan buruk kamu, amalan-amalan jahat kamu, amalan-amalan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang mengundang mereka datang orang-orang kafir, orang-orang binasa, orang-orang yang membinasakan kamu, orang-orang jahat kepada kamu. Datang pencuri, datang perampok di rumah, datang juga macam-macam masalah di rumah, pertengkaran di keluarga kita. Karena apa? Ada orang di antara keluarga itu yang meninggalkan sholat dan dia tidak menjaga sholatnya. Nah, oleh karena itu maka kita perlu perhatikan sholat kita. Oleh karena itu bagaimana supaya sholat kita ini bisa dijaga, yaitu kita mengikuti ilmunya. Ada ilmunya. Oleh karena itu kita bertanya kepada ulama, apa ini yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang subhat. Tanya kepada ulama agar kita ini ada panduan, kita tidak tersesat jalan hidup kita. Dengan kita mengikuti ulama, maka kita terang dalam jalan hidup kita. Jalan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah jalannya ilmu. Ilmu ini ada penerangnya, yaitu dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hati menjadi tenang. Kalau ilmu saja tidak ada dzikir, maka ada sifat kesombongan mungkin muncul dari ahli-ahli ilmu tadi. Jadi kesombongan itu bisa macam-macam. Dia punya harta, bisa jadi sombong. Dia punya jabatan, bisa jadi sombong. Ya, punya jabatan kekuasaan, dia menjadi presidir, dia jadi ketua dan sebagainya. Itu bisa jadi kesombongan. Maka cara supaya tidak jadi sombong itu, penuhi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang punya harta jadi sombong juga, punya ilmu jadi sombong juga. Oleh karena ilmu apabila tidak dibarengi dengan zikir akan menimbulkan kesombongan. Saudara-saudara sekalian, maka zikir kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. 1 hari 1 juz. Jangan lupa, orang yang hafiz Al-Quran, orang yang alim membaca 3 juz. Hafiz Quran 3 juz setiap hari. Kita baca setiap hari. Maka Al-Quran itu akan menerangi hati kita. Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran ini akan menjadi pembela bagi kita.
Jadi Al-Quran ini luar biasa hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW seperti tadi malam saya sampaikan bahwa tidak pernah tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kemudian juga beberapa sahabat itu dan para tabi'in ini senantiasa menjaga surat Al-Waqiah. Ini adalah surat kekayaan. Jadi di malam hari ini setelah Isya ini kita membaca surat Al-Waqiah. Jangan sampai lupa surat Yasin di pagi hari. Surat Yasin sudah dibaca belum pagi ini? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil ala siratim. Itu dibaca hadirin. Sehingga kalau setiap hari dibaca ini akan hafal juga. Nah, hafal itu apabila kita mengamalkannya, maka nanti juga akan hafal. Tapi kalau kita tidak ada usaha, tidak ada keinginan, hari-hari yang dipikirkan dunia, kita ini sudah tua, sebentar lagi juga mati. Nah, maka kita perbaiki amalan-amalan kita. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini tanaman-tanaman di surga. Surga itu luas. Maka bagaimana cara menanamnya, tumbuh-tumbuhannya? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Baca sholawat juga, apalagi hari Jumat ini. Jumat ini harus baca, kita banyak sholawat. Banyak sholawat. Baca surat-surat Al-Kahfi kita baca juga. Surat sholawat ini kita baca. Nah tadi telah disampaikan beberapa mengenai sholawat. Apabila kita ingin agar kita senantiasa dekat dengan baginda Rasulullah SAW, maka kita menjaga daripada sholawat kita. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang melazimkan daripada zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan daripada kesempitan hidupnya, akan dihilangkan daripada kegelisahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini rezeki orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertakwa itu rezekinya itu yang tidak disangka. Nah, kalau yang sekarang ini yang sudah tetap rezekinya itu yang sudah disangka. Nah, kalau tiap bulan dapat 1 juta, dapat 2 juta, dapat 5 juta, ada yang 3 juta satu bulan, itu mah rezeki yang disangka, yang sudah kita duga. Tapi rezeki orang yang bertakwa itu adalah rezekinya tidak diduga-duga. Nah, ini rezeki orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rezeki dari khazanah yang berlimpah. Ini tergantung maunya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah. Kamu ini adalah fakir, kamu ini butuh kepada Allah. Kamu ini miskin, kamu fakir. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Oleh karena itu kita harus senantiasa hidupkan hati kita dengan zikir. Jadi hidupnya hati itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita jaga amalan-amalan tadi, sholat, zikir, sedekah, baca Quran dan sebagainya. Kita jaga yaitu dengan akhlak kita, memperbaiki akhlak kita kepada sesama manusia. Bagaimana memuliakan tamu, memuliakan tetangga, bagaimana silaturahmi, bersalaman, seorang muslim dengan muslim yang lain akan gugur dosanya. Bagaimana kita menyayangi yang muda, menghargai sesama, menghormati yang lebih tua, memuliakan ulama. Nah, kemudian kita berbaur dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Kita kadang timbul rasa ketidakenakan ketika kita jumpa dengan orang lain yang memang wataknya mereka berbeda-beda, tapi itu adalah obat bagi kita. Nah, dan kita tidak bisa menghindar daripada kehidupan ini. Kita dalam hari-hari selalu memandang keburukan orang lain. Yang ada itu pada diri orang lain itu buruk saja. Nah, mau hidup kemana lagi? Kemanapun kita berada pasti akan melihat keburukan orang lain. Mau pergi kemana juga. Atau di lingkungan apapun. Sekarang di lingkungan yang menurut kita baik, tetap saja kita akan melihat keburukannya. Di lingkungan teman-teman SMA, kita akan melihat
keburukan daripada teman-teman SMA kita. Kemudian kita bergaul sekarang dengan teman-teman di lingkungan satu RW, tetap kita akan melihat keburukan-keburukan mereka. Terlihat gitu keburukan mereka. Mau hidup di mana? Di rumah itu sendiri kita ini akan melihat keburukannya. Kita lihat keburukan anak kita lihat keburukan istri kita, keburukan suami kita. Pasti akan terlihat keburukan itu. Maka orang yang paling baik adalah orang yang mampu menyembunyikan aib daripada orang lain. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sembunyikan. Barang siapa yang menyembunyikan aib daripada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi terjaganya amal ini adalah dengan akhlak kita, akhlakul karimah, ada akhlakul karimah, akhlakul azimah. Jadi ada akhlak kebaikan dibalas dengan kebaikan, ada kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Nah, sedangkan akhlakul azimah, keburukan itu dibalas dengan kebaikan, didoakan dan diberi hadiah. Jadi ini penting kita berakhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia itu maksudnya tuh menjaga amal-amal tadi supaya amal-amal kita ini tidak habis. Karena kalau kita melihat keburukan orang lain, melihat aib-aib orang lain, kemudian kita membicarakannya atau kemudian kita gibah, maka amal kita sedikit demi sedikit akan hilang, akan terkikis amal kita, sehingga akhirnya jadi bangkrut nanti di akhirat. Begitu kita datang ke akhirat, ternyata amal-amal kita ini sudah hilang semua karena gibah kita, atau karena kita menjelekkan orang, atau kita menyakiti orang lain, menyakiti kepada tetangga, tidak menunaikan hak istri, tidak menunaikan hak anak, tidak menunaikan hak tetangga, tidak menunaikan hak tamu, sehingga amal-amal kita ini akan berkurang, akan menjadi bangkrut, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai menjadi orang-orang yang bangkrut. Nah, yaitu amal-amal mereka ini habis, bahkan dia ini sekarang tekor. Nah, dia harus punya hutang, harus dia, masya Allah, orang lain tuh meminta haknya dari kita, sehingga kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka kita perbaiki dengan memiliki akhlak yang mulia. Orang yang memiliki akhlak yang mulia ini, maka dia ditempatkan dengan surga yang tinggi. Dia seperti orang yang puasa hari-hari, dan juga dia seperti orang yang sholat malam hari-hari. Nah, jadi identikannya itu dia disejajarkan dengan orang yang dia puasa terus-menerus dan sholat malam terus-menerus, yaitu orang yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, paling penting juga adalah kita menjaga supaya amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu amal bisa habis dengan kita tidak menjaga dengan akhlak tadi. Kemudian amal juga tidak bisa, yaitu amal juga mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal ini mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jaga keikhlasan. Kalau ikhlas ini seperti kita menangkap ikan. Ikan tuh menangkap ikannya tuh susah. Nah, saya kemarin nangkap ikan di kolam. Nangkapnya susah, panas-panas. Nangkap pakai kecrik, sudah lari lagi. Nah, kemudian kalau dia itu dapat, kemudian kalau kita lengah, maka ikan itu bisa cepat lari lagi. Itu namanya ikhlas. Jadi keikhlasan itu diperolehnya susah, kemudian hilangnya cepat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita menjaga keikhlasan. Ada seseorang yang dia pergi ke suatu tempat, di situ lingkungan orang-orang yang miskin. Kemudian di sekitar padang pasir. Nah, di sekitar padang pasir, jadi dia melihat lingkungan orang-orang miskin, tidak makan, susah minum, susah makan. Maka dia dalam hatinya itu ada semangat, ya Allah, seandainya ini pasir-pasir ini semuanya ini bisa dijadikan biji-biji gandum, dan aku akan jadikan ini biji-biji ini aku jadikan gandum, dan kemudian gandum ini aku berikan untuk ngasih makan kepada mereka yang kelaparan di tempat ini, maka aku akan buat seperti itu, ya Allah, seandainya. Jadi dia berharap
berharap bahwa pasir-pasir yang banyak ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai biji-bijian gandum, kemudian saya mau semuanya ini dijadikan gandum dan saya akan beri mereka makan semua. Nah, itu niatnya. Karena niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada dia. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal-amal kita juga tadi tidak habis. Bagaimana juga kita perbaiki amal-amal kita, maka kita dengan dakwah. Jadi dakwah itu bagi kita memikirkan hidayah atas diri kita, perbaikan amal kita, perbaikan akhlak kita, perbaikan ikhlas kita, perbaikan kesabaran kita. Semuanya ini kita berusaha dengan dakwah ini. Jadi dakwah itu bukan artinya memperbaiki orang lain, tapi dakwah itu memperbaiki diri sendiri. Nah, sebab yang paling dekat lisan ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi yang paling dekat itu telinga lisan ini ke telinga kita sendiri, bukan telinga orang lain. Maka kita dakwah ini untuk memperbaiki diri kita, dan natijahnya nanti kalau terperbaiki akhlak kita, diri kita, amalan-amalan kita, maka kita akan menjadi asbab hidayah orang lain. Akan menjadi orang lain itu dapat hidayah dengan asbab kita, mungkin dengan pakaian kita, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, dengan lisan kita, dengan amal kita, dengan sholat kita, maka orang lain itu dapat hidayah. Orang yang tidak sholat melihat kita sholat, jadi ingin sholat. Orang yang tidak pakai jilbab, maka orang melihat kita pakai jilbab, maka dengan asbab kita pakai jilbab, maka orang lain pun ingin pakai jilbab. Nah, demikian juga kita bersedekah kepada orang lain, akan menyebabkan orang lain pun ingin bersedekah, mengikuti. Jadi dakwah itu adalah memperbaiki diri kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Jadi orang yang beriman itu disuruh memperbaiki imannya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah SAW juga ada tanggung jawab bahwa di samping kita memperbaiki diri kita, maka kita bertanggung jawab atas umat ini. Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Tapi tanggung jawab usaha dakwah, usaha agama ini, tanggung jawab agama ini Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada umat ini. Maka siapa yang akan buat kerja dakwah ini? Rasulullah sudah tidak ada, sahabat sudah tidak ada lagi. Tetapi kerja dan tanggung jawab dakwah ini Allah Subhanahu wa taala letakkan pada diri kita. Oleh karena itu, segala sesuatu kita perlu belajar. Bagaimana cara belajar kita sebagai umat Rasulullah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Umat yang terbaik itu bagaimana? Ada guru terbaik, dia jadi contoh orang lain. Ada murid terbaik, murid teladan, dia jadi contoh bagi orang lain. Kemudian ada petani terbaik, petani teladan, dia jadi contoh orang lain. Number one, the best. Maka ini pun umat pun kuntum khairu ummatin ukhrijat, jadi umat yang terbaik. Artinya jadi contoh orang lain. Kalau tidak jadi contoh orang lain, maka dia tidak patut menyandang sebagai umat yang terbaik. Oleh karena itu, bagaimana akhlak kita menjadi teladan bagi orang lain, sholat kita menjadi teladan bagi orang lain, zikir kita menjadi teladan bagi orang lain yang terbaik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ukhrijatul linnas, dikeluarkan untuk manusia. Nah, dikeluarkan bukan hanya untuk kampung kita sendiri, tetapi juga di kampung sebelah sana. Kemudian juga di kecamatan sebelah, di kabupaten sebelah. Kemudian di kota yang lain. Kemudian di provinsi yang lain. Kemudian juga dikeluarkan ke Singapura, ke Thailand. Dikeluarkan ke Pakistan, ke India, dikeluarkan, Masya Allah, ke Palestina, dikeluarkan. Ukhrijat linnas, kamu ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kalau kita diam saja di rumah, diam saja di kampung kita sendiri, itu bukan ukhrijat linnas. Nah, ukhrijatnya mungkin li zaujah, hanya untuk istri, dikeluarkannya itu hanya untuk anak, atau dikeluarkannya itu hanya orang-orang di kampung situ. Bukan. Tapi ayatnya itu ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Yaitu cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oleh karena itu, saudara-saudara, segala sesuatu ini bagaimana
Kita perlu belajar. Ukhrijat linas, dikeluarkan untuk manusia ini bagaimana caranya? Makanya apapun segala sesuatu di dunia ini kita perlu belajar. Bertani, supaya jadi petani yang sukses kita perlu belajar. Nah, tukang bubur itu di depan, itu menjadi tukang bubur yang sukses itu dia perlu belajar. Nah, seorang pelajar di sekolah jadi sukses, dia harus belajar. Dan dia harus meluangkan waktu untuk belajar tadi. Meluangkan waktu jadi bisnismen, meluangkan waktu jadi petani, meluangkan waktu jadi pekerja yang baik, meluangkan waktu jadi pelajar yang baik, jadi mahasiswa yang baik. Dia harus ada waktu, dia meluangkan waktu. Demikian juga menjadi umat yang terbaik, dia harus meluangkan waktu untuk agama. Apa-apa yang terjadi di dunia ini didapat dengan usaha. Kalau tidak ada usaha, bagaimana kita akan mendapatkannya? Nah, kalau hari ini kan kita berpikir begitu. Kalau kita ini tidak belajar main sepeda, bagaimana kita bisa sepeda? Nanti begitu naik sepeda langsung jatuh. Untuk supaya bisa mahir dalam bersepeda, kita harus belajar dulu. Demikian juga mengendarai mobil. Teman saya kemarin mengendarai mobil, belajar mobil temannya, tiba-tiba nubruk pohon. Ya, nasib ya. Tapi itu belajar, namanya belajar. Sekarang dia pintar mengendarai mobil karena dia sudah belajar tadi. Nah, tentunya kita belajar itu jangan sampai memikirkan ada semacam kendala-kendala atau musibah-musibah yang datang dalam diri. Yang penting niat kita belajar, niat untuk memperbaiki iman, niat belajar usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala berangkatkan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak ke seluruh alam, bergerak kemana saja, bergerak ke tempat yang panas, ke tempat yang dingin, ke tempat yang damai, ke tempat yang perang. Nah, kita ini bergerak. Ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun diantar, siap kita berangkat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu, saudara-saudara, niat semuanya ingin belajar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bersedia, insya Allah. Caranya, boleh tulis di komentar. Kemudian nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di tempat tanya jawab kita ini, bisa melalui WhatsApp ataupun telepon. Bagaimana caranya? Ikut bersama kami belajar keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki iman dan amal kita, dan supaya kita jadi asbab hidayah seluruh alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.